Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asnan Pulungan sebagai peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan LTTKI UIN Syahada Parangtripuan, dan saya dari SMA Negeri 1 Sayaman Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari tugas rutin pembelajaran ini pada mata pelajaran pendidikan Islam kelas 11 dengan topik tata cara penyelenggaraan jenazah. Pembelajaran ini dirancang untuk mengaktifkan seluruh siswa, dan dengan video pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sebagai calon guru profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Ya, itulah yang kita harapkan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan apa ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita langkah baiknya untuk berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan sepotong doa yang dipimpin oleh saudara pada pagi apa supaya dipimpin doa. Belum kita mulai belajar hari ini, akan berdoa. Berdoa mulai. 4, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Pak. Ya. Di sini menurut saya masih ada yang kurang yakin dan karena di spesial kita yang belajarnya sebelum ya kita lanjutkan pada siapa kira-kira yang nggak hadir di sini di antara kalian. Di Saskia kemana? Pada latihan tadi ya. Ya. Dimana pada pagi ini kita membicarakan tentang penyelenggaraan jenazah.
di mana di dalam penyelenggaraan jenazah ini, sebelum kita mulai, minggu yang lewat kita telah membahas tentang apa? Ya, tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Coba sebutkan dalil yang menunjukkan wajibnya kita berbakti kepada orang tua dan guru. Audrey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma ukilahuma fala tuful lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Ya, itulah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua dan guru, di mana mereka adalah sebagai panutan untuk kita. Dan pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang tata cara menyelenggarakan jenazah, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita itu akan mengalami kematian, yang namanya kematian yang tidak tahu kita kapan akan datang untuk kita. Jadi di dalam kehidupan kita ini, sekiranya nanti ada orang tua kita yang meninggal dan orang tua kita itu meminta kepada kita agar kepada kita yang memandikan, mengkafankan dan mensolatkannya, bagaimana kita melaksanakannya? Oleh karena itu, inilah perlu kita lakukan di dalam pelajaran kita ini, bagaimana cara melakukan daripada penyelenggaraan jenazah. Untuk itu, di dalam video sering kita melihat bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Bahkan ini sudah sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kami minta kepada anak-anak kami agar bisa mempraktikkan bagaimana tata cara pelaksanaan yang pertama memandikan. Karena di dalam rukun jenazah itu, fardu kifayahnya itu yang pertama adalah memandikan mayit, kemudian mengkafani, dan yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus memandikan daripada mayit ini. Untuk sekilas, kita buka dulu video yang sudah pernah kita tonton, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah.
Oke, kita lanjutkan. Di mana tadi di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana tujuannya ini dia untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah di masyarakat kita. Kemudian memiliki kepedulian terhadap jenazah dan kehidupan sehari-hari, dan seterusnya, yaitu cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Jadi di dalam penyelenggaraan jenazah ini kita akan sekilas menonton daripada video. Di dalam video ini akan menjelaskan tentang cara penyelenggaraan jenazah. Yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan kafir. Dan kemudian ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang kuburan dan ketika mati dalam keadaan tidak meninggal. Selanjutnya, mayat tersebut bukan manusia. Ada syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal, dan balik. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, dapat dipercaya dan amanah. Sehingga jika mayit ada ayatnya, ayat itu tidak tersebar ke masyarakat. Nah, selanjutnya, orang yang memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah yang pertama, orang yang diwasiatkannya. Ketika mayit masih hidup, dia mewasiatkan kepada seorang laki-laki untuk melaksanakan 4 upaya memandikan jenazahnya, maka kita lakukan dia. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki terdekat. Kemudian mobilnya dan istrinya. Nah, jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, dan keluarga terdekat dari pihak perempuan, yang perempuan juga, kemudian suaminya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu seperti meja, tetapi ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dari mudah. Nah, kemudian yang kedua, ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya air bisa kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang. Langsung kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian gayung harus kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya kapas bisa kita gunakan. Nah, kapas wajah seperti ini atau kapas seperti ini. Nah, kemudian kapas juga kita gunakan seperti ini. Nah, untuk menggosok. Ya, dari video yang kita sudah saksikan, mari kita praktekkan apa-apa yang kita tonton di video tadi kepada anak kami supaya mempraktekannya. Silakan.
Kemudian yang pertama, kita itu harus menyiram. Kalian harus siram seluruh badan daripada anak mayat ini. Silakan. Kemudian baru kalian gosok semua seluruh tubuh untuk menghilangkan daripada kotoran tersebut. Dan kalau sudah bersih menurut kalian semua kotoran itu, baik di telinga, mulut, mata, dan hidung, serta tubuh, baru kalian siram dengan air yang bersih. Coba tadi udah kalian bersihkan semua ronggannya? Udah kalian bersihkan langsung? Ya, setelah bersih baru kalian siram dengan air wangi-wangian. Dan seterusnya baru kalian wudukkan dulu mayatnya. Wudukkan. Mewudukkan mayat ini seperti kita berwudu. Wudukkan dulu mayatnya, silakan. Kemudian tangan, terus sebelah tangan, baru kaki. Setelah kita mewudukkan mayat ini, baru kita lap dengan air yang bersih, dan baru kita angkat ke kain kafan. Ya, silakan. Setelah diangkat mayatnya ke kain kafan, apa yang harus dilakukan? Dia dikafankan, ambil semua sudut daripada kafan itu. Semua kafannya. Kain yang di dalam itu harus kita keluarkan, karena sapunya itu bekas daripada air yang dipakai itu membasahi daripada kain kafan. Silakan, setelah dilipat baru diikat. Silakan ikat. Kuat.
kursi kita paparkan, ya silakan kepada anak kami, silakan duduk. Ya, pertama-tama yang mempraktekkan mandikan ini itu kalau kita sedang mandi wajib lah namanya, itu nggak jauh beda dengan mandikan mayat. Kemudian yang memandikan mayat ini kita maksudnya mulai dari kepala sampai kaki, semua daripada badan dirinya itu harus kena air. Dan biasanya kalau memungkinkan harus air yang mengalir, ya. Kalau nggak ada yang air yang mengalir, boleh dari ember kita ambil airnya. Kemudian kita itu menyiramkan air ke seluruh tubuh mayat ini, dan kita itu harus memutar daripada semua badan ini agar dapat kita bersihkan semuanya. Kemudian kalian gosok-gosok semua badannya dan membersihkan daripada semua kotoran. Dan sambil menggosok daripada mayat ini, air terus kita alirkan. Setelah siap dari bawah, lalu kita balik kembali sebelah kirinya. Dan penutup mayat ini tidak boleh kita buka. Seperti kalian yang mandi, nggak usah harus tetap menjaga aurat kita tetap tertutup. Seperti itulah memandikan jenazah. Dan setiap rongga atau lubang itu kita bersihkan, baik di hidung, kepala, mata, telinga, dan tubuh atau organ kita. Silakan membersih. Kalau kita sudah merasa sudah bersih dan sudah bersih kita rasakan, baru kita ambil air yang wangi-wangian, ya. Setelah kita buat memandikan mayat ini dengan wangi-wangian, baru kita kasih wudhu kepada mayat. Silakan kalian melakukan. Ya, ambil wudhu. Wudhu kalau dia, wudhu dia adalah ini. Ya. Yang pertama akan dimasuk, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Setelah kita wudhukan, baru kita angkat kain apa? Ya, silakan kalian laksanakan untuk berapa menit. Pertama, segala dengan kain kapal itu pada perjalanan ujung. Kemudian tarik dari batanya. Nah, gimana? Dulu.
dan terima kasih kepada anak kami. Dan setelah mayat itu tadi kita kafankan, fardu kifayah kita itu setiap muslim itu sudah selesai 2 perkara. Yang pertama tadi memandikan, dan yang kedua memakamkan. Dan yang ada tugas kita sebagai muslim yang 2 lagi. Yang pertama, yang ketiganya mensolatkan, dan yang terakhir mendoakan. Ya. Dari hasil praktek kita pada pagi hari ini, coba apa yang kalian dapat simpulkan? Ya. Adapun materi-materi yang dapat saya simpulkan adalah 2 perkara, ialah tata cara memandikan jenazah dan cara mengkafani jenazah. Yang pertama, syarat-syaratnya adalah harus beragama Islam. Yang kedua, bukan orang yang mati syahid atau bayi yang keguguran. Dan orang yang memandikannya harus orang yang amanah dan terpercaya. Tata cara memandikan jenazah ialah yang pertama, mewudukan, memandikan dari air yang mengalir, lalu memandikan dengan air wangi-wangian, lalu dilap dengan kain yang bersih. Tata cara mengkafaninya, diangkat ke kain kafan, lalu mengikatnya dengan kain. Ya, tepuk tangan untuk dan untuk seterusnya, di mana setelah kita selesai mengkafankan karena waktunya sudah hampir habis, dan kita padakan sampai di sini. Dan untuk tugasnya, silakan kalian membuat resume daripada tata cara mensolatkan dan menguburkan mayat. Dan ini akan kita kumpulkan pada minggu yang akan datang. Dan kita tutup acara pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.